Yang membedakan juga mungkin ya kalau studio dapur bisa jalan lama dan panjang karena aku punya partner yang bantu gitu ya untuk kan lumayan ya maksudnya mikirinnya tuh harus apa ya banyak gitu yang dipikirin emang butuh partner buat ngebagi pikirannya. Investor balik lagi sama gue, Ingga Putra. Senang banget gue bisa nemenin kalian lagi di Pikes. Tapi Pikes kita ada segmen baru, namanya Ngopi Manis. Ngopi Manis itu adalah singkatan dari ngobrol pintar masalah bisnis. Keren ya? Kedepannya gue tidak akan ngobrol sendirian, gue akan melakukan kolaborasi bersama Mas dosen, yakni Sony Agustiawan yang pernah kita undang di Pikes kita sebelumnya. Halo Mas Sony. Halo Mas Ingga, apa kabar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mas Sony, Yes, lo gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas Ingga. Alhamdulillah baik. Masih ngajar ya? Yes, masih ngajar. Mas dosen luar biasa. Mas Sony, ini di Ngopi Manis tuh kita mau ngomongin apa sih sebetulnya? Oke, thank you. Jadi sebenarnya Ngopi Manis ini kita berawal dari diskusi kita terakhir gitu ya, yang kita recording di Pinfest juga. Betul. Bahwa ternyata UMKM di Indonesia itu banyak yang butuh pembelajaran gitu ya. Mereka butuh informasi, mereka butuh dapat insight. Oleh karena itu kita mencoba membuat suatu segmen bagaimana kita ngobrol. Konsepnya santai gitu ya, ngobrol gitu. Kita ngobrol dengan para teman-teman UMKM, khususnya UMKM di Indonesia. Kita ingin mendengar bagaimana cerita mereka, bagaimana mereka membangun bisnis, bagaimana mereka melahirkan ide bisnis, dan yang paling penting yang jarang dibahas adalah kita ingin mendengar cerita bagaimana cara mereka survive, bagaimana cara mereka bangkit dari kegagalan-kegagalan atau bangkit dari keterpurukan. Jadi intinya adalah kita di sini sharing, ngobrol-ngobrol santai. Betul. Kayak Katy Perry bilang ya, what doesn't kill you makes you stronger. Wih. Iya, benar banget. Tapi by the way, gue pengen cerita sedikit nih Mas Sony. Gue punya teman. Boleh kan nih gue cerita nih? Iya. Oke, gue punya teman. Dia itu adalah social entrepreneur. Woi, keren ya? Wow. Nah, dia nih melakukan kolaborasi sama pengrajin lokal. Jadi kebayang gak lo, kerajinannya itu mereka mengerjakan bambu. Jadi semakin banyak lu beli barang di doi, berarti doi itu akan semakin banyak menyerap tenaga kerja dari lokal. Keren ya? Wah, keren banget karena ini merupakan gerakan sih menurut gue gitu. Gerakan di mana kita peduli sama bangsa kita sendiri. Betul. Nah, ngomongin soal bambu ya, kan tadi kerajinan lokalnya itu mengerjakan kerajinan dari bambu. Bambu itu kalau dikerjakan dengan tangan yang benar, itu bisa menjadi barang yang nilai jualnya tinggi. Jadi artinya bisa cuan, bos. Lo mau gue kenalin gak teman-teman gue, Mas? Wah, pengen banget. Gue pengen banget denger cerita tentang mereka. Nah, bener. Nah, di hari ini nih, ini udah ada yang hadir sama kita. Hadir secara virtual, namanya Mbak Mega Puspita. Halo Mbak Mega. Halo. Gimana kabarnya Teteh? Alhamdulillah sehat di sini dalam keadaan baik juga di sini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teteh, Bandung gimana Teh? Aman Bandung. Kebetulan karena kita ngobrolnya via virtual ya, kita via daring ngobrolnya. Teteh ini lokasinya ada di Bandung, jadi kita ini ngobrol sama teman kita dari Studio Dapur, Mas Sony. Oh, gue sering banget denger namanya tuh. Kayaknya lo kenal ya, Pak? Udah kenal ya nih? Kalian udah kenal ya kayaknya ya? Pernah beberapa kali kita diskusi, ngobrol bareng, dan memang Studio Dapur merupakan brand yang cukup fenomenal lah. Mantap. Di UMKM Indonesia ini. Tapi daripada kita ngobrol Mas Doni ya, mendingan kita suruh Mbak Mega sendiri kali ya kenalan sama Pinvestor. Silakan Mbak Mega.
Oke, halo semuanya, Pinvestor, salam kenal. Aku Mega Puspita, aku ini co-founder dari Studio Dapur. Jadi Studio Dapur ini kayak yang tadi udah diperkenalkan juga sama Mas Ingga dan Mas Sony. Jadi Studio Dapur ini adalah sosial bisnis di mana kita tuh kerjasama sama artisan bambu untuk produksi kria bambu dengan kualitas yang terbaik gitu, kualitasnya yang tinggi gitu. Jadi Mantap. aku kerja sama-sama banyak artisan bambu di desa Singaparna gitu. Tapi Mbak Mega ceritain dikit dong, kolaborasinya tuh gimana sih kok bisa keren banget sama si pengrajin dari lokal tuh gimana sih Mbak? Oke, jadi awalnya tuh sebenarnya ini project kuliah gitu sih. Jadi dulu awalnya banget tuh aku internship gitu di Temanggung di salah satu desa desa pengrajin bambu gitu. Terus di situ aku ngeliat dan jadi tiap hari ketemu sama mereka. Terus udah gitu aku ngeliat di sana banyak juga kan permasalahannya gitu di industri kerajinan bambu. Tapi di luar permasalahannya ya, sebenarnya secara material sendiri si bambu ini aku ngeliat dia material yang bagus banget gitu loh secara estetika dan juga secara nilai lingkungannya. Terus udah Iya. gitu juga ternyata di nilai sosialnya juga di lingkungan itu bagus banget kayak di Temanggung itu apa namanya kegiatannya bisa terus terjadi karena ada nilai ekonomi yang terjadi di situ. Makanya kayak aku mikir gimana caranya supaya kegiatan artisan bambu dalam aktivitas kerajinan bambu ini tetap terus lestari gitu lewat bisnis. Makanya waktu itu kayak aku develop waktu itu lebih ke project design ya karena waktu itu aku kan apa namanya belajarnya dulu product design. Jadi lebih ke keluarannya tuh lebih ke produk gitu, belum bisnis waktu itu. Oke. Jadi solusinya lebih ke dari solusi desainnya. Jadi dari situ akhirnya aku muter ke beberapa tempat, beberapa desa sampai akhirnya ketemu si desa yang sekarang ini, Desa Padakembang. Di sini aku kerja sama-sama mereka untuk ya, ningkatin kualitas kerajinan bambunya supaya bisa terus relevan gitu sama masyarakat Wih, sekarang gitu kebutuhannya gitu. keren. Oke, berarti kalau dari desainnya sendiri gitu ya, desain-desain bentukannya itu dari siapa tuh Mbak? Yang ngedesainnya di Mm-mm. studio dapur. Mm-mm. Jadi yang ngedesain salah satunya aku juga. Jadi kita bertiga tuh jadi foundernya studio dapur tuh bertiga kebetulan emang tiga-tiganya desain produk gitu. Jadi Oh. gantian sih sebenarnya prosesnya kolaboratif kadang siapa gitu. Cuman kalau secara tanggung jawab secara hierarki di perusahaannya ada Alan yang lebih controlling tentang produk dan desain. Kalau aku Oke. di studio dapur sekarang lebih ke marketingnya gitu. Oh gitu, jadi ada tiga nih ya, yang berawal dari tugas akhir kuliah sampai berlanjut sampai sekarang nih ya. Betul. Keren banget. Mas Sony, lu mahasiswa lu ada yang di lu gituin juga nggak Mas? Atau ada kisah yang sama juga nggak Mas? Wah, banyak dong, karena kan memang hari gini pebisnis-pebisnis masa depan itu justru lahirnya dari teman-teman mahasiswa. Karena kan mereka Hmm, punya ide yang luar biasa gitu ya. hmm, Mereka punya kapabilitas, punya kemampuan, plus mereka dapat ilmu. Jadi memang iya. harus lahir di kampus. Tapi keren tuh ya Mas ya, kalau ngomongin soal, kan tadi ada si Mbak Mega sempat mention soal estetika gitu ya. Kalau gue perhatiin Iya. memang desain-desain si bambu atau kayu-kayu itu memang lagi cocok banget ya sama desain Skandinavian. Asik. Kan coffee shop rata-rata sekarang kan desainnya gitu kan, putih, terus aksen kayu, terus apabila kalau ada rotan-rotannya atau ada bambu-bambunya tuh kan jadi cantik ya. Iya gak sih? Iya betul. Kok pada Betul diem aja betul. sih? Betul betul. Tapi emang trennya kan macam-macam juga ya setiap tahunnya atau setiap masanya. Sekarang ini Hmm. emang kayak tren tentang material yang lokal, material bukan material lokal sih, material yang natural. Itu emang Hmm. lagi cukup diminati apalagi yang tentang ramah lingkungan kayak gitu-gitu Oh emang iya. awareness-nya orang-orang udah mulai ke situ gitu. Berarti itu dari ide kreatif sampai jadi produk tuh gimana tuh? Itu siapa tuh yang? Yang developnya ya. Hmm. Jadi kita itu prosesnya kan kolaboratif ya sama artisan bambunya juga. Hmm. Jadi kita biasanya ngedesain dari konsepnya tuh dari misalnya kebutuhan di pasarnya seperti apa. Hmm. Berangkatnya bisa macam-macam sih. Bisa dari kebutuhan di pasarnya seperti apa atau misalnya ada permasalahan di teknik produksinya gitu. Hmm. Gimana kita bisa bikin teknik yang baru atau
efektivitas produksi bisa juga Iya, dari situ. Tapi yang secara umum tuh biasanya dari riset pasarnya dulu kan. Riset pasarnya riset. seperti apa yang dibutuhin di pasarnya, kemudian bisa juga dari apa namanya karakteristik materialnya sendiri itu prosesnya di desain di kita sebagai desainernya gitu yang ngedesain itu. Habis itu kita komunikasiin tuh sama artisan bambunya. Sebenarnya teknik kayak gini memungkinkan atau enggak kayak Mm-mm. gitu. Nah, sebenarnya pengembangan pengembangan produk bambu itu kan banyak juga yang dilakukan dengan teknik laminasi kalau yang kekinian ya, yang kayak dijadiin papan gitu loh, Mas. Iya, bener. Nah, ya, tapi sebenarnya itu kalau misalnya di lapangannya sebenarnya nggak semulus itu karena kalau misalnya kita ngomongin pemberdayaan sebenarnya teknik yang lebih baik dan juga lebih ramah lingkungan dan bisa berdampak lebih banyak gitu di pemberdayaan itu lebih ke teknik yang anyamannya. Itu juga Hmm, kenapa produk-produk studio dapur itu lebih ngangkat lebih banyak si anyaman-anyaman itunya gitu. keren. Gue dari tadi dengar kata-kata riset tuh gue kepikiran langsung ke, wah ini Mas Sony banget nih, riset tuh penting bro. Waduh. Berarti Ya, Mbak Mega sudah on the right track gitu ya. Iya dong, kan itu Ya, ya belajarnya gitu ya Mas ya. jadi jadi no wonder kenapa studio dapur bisa eksis dan bertahan hingga sekarang karena memang melakukan hal-hal yang tepat gitu ya. riset itu tadi ya Mas Sony ya. Iya, salah satunya. Penting gak sih Mas sebetulnya kalau ngomongin riset itu? Balik lagi nih, coba Mas Sony ceritain. Oke. Ya, sebenarnya yang tadi dikatakan Mbak Mega itu sangat relevan, baik Mm-mm. secara teoritis maupun secara implementasi di dunia nyata. Karena kalau kita bergerak mengambil keputusan, bergerak menentukan harga, menentukan desain dan lain sebagainya, tanpa riset itu akan yang keluar adalah idealisme. Permasalahannya, idealisme itu apakah salah? Bisa iya, bisa tidak. Mm. Kalau idealismenya yang terlalu kental tanpa memperlihatkan aspek-aspek pasar, lama-lama menjadi barang seni, bukan produk konsumsi, gitu. Bukan Iya. produk yang dapat dinikmati oleh semua orang. Tapi kalau kita mau bicara dari skala ekonomi, dari segi kuantiti, akan lebih banyak yang bisa menikmati kalau produk itu bukan karya seni. Maka riset hadir di situ agar membuat produk yang sesuai dengan kemauan dan kebutuhan pasar. Jadi it's very important Mas Inga. Setuju gue kalau soal itu. Karena gue kemarin sempat ngobrol sama Afida juga, memang yang paling penting adalah riset. Jadi ada Mbak Mega Afida itu adalah salah satu murid dari, bukan murid ya, maksudnya pernah berguru juga. Pernah berguru gak sih Mas Sony sama lo Mas? Iya, Tempat teman aku juga diskusi-diskusi. kok Oh Afida. kenal Afida yang bikin jam itu loh, jam Iya, karya lokal Boni itu. ya. Ebony Watch, Iya. ya benar 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 benar. Iya, Afida bilang katanya, oh itu riset penting banget tuh. Gue bilang aja, oh iya gue tahu, gue dikuliahin gue juga sama Mas Sony kemarin. Tapi anyway, overall penjualan gimana tuh Mbak Mega? Aman sih penjualan. Sebenarnya kalau studio dapur itu sangat terpengaruh sama kayak seasonal Imlek, Natal atau Lebaran Mm-mm. kayak gitu-gitu. Peak-peak season gitu kita harus apa ya, harus optimalin banget gitu di musim-musim itu. Jadi emang strateginya ngarahin setiap di momen-momen itu kita harus apa ya, pikirin strateginya supaya bisa optimal di bulan-bulan itu, bulan-bulan penting buat kita Iya gitu. karena kan orang-orang banyak juga kan yang pengen pesen hampers, pengen pesen, Mm-mm. iya nggak sih? Betul, betul, iya. Apalagi kalau pakai, Selain hampers juga yang retailnya juga ramenya pas di momen-momen itu. kan ada juga kan orang yang ngirim hampers pakai besek gitu, ya nggak sih Mbak? Iya, betul. Jadi kan kayak elegan gitu loh, kayak lu dikirimin, wih apa nih besek, begitu dibuka isinya lupis kayak gitu, itu kan seru ya. Iya, itu sih yang kita lakuin juga kan supaya bisa apa ya, orang-orang tuh bisa pakai lagi gitu kerajinan bambu. Bukan bukan hanya untuk ini ya, bukan hanya untuk nostalgia gitu, tapi soalnya Mm-mm. di balik si kerajinan bambu ini sebenarnya banyak hal gitu yang terjadi. Misalnya kalau yang dilakuin sama studio dapur ini kan sebenarnya kenapa 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 misalnya orang-orang harus beli produk bambu karena di baliknya kita memberdayakan masyarakatnya. Kenapa juga memberdayakan masyarakatnya? Karena si aktivitas bambu ini dia kan membutuhkan banyak kebun bambu. Nah, kebun bambunya ini ketika dia di apa ya, dipakai sama masyarakat ini masyarakat desa, kebun bambunya itu jadi tetap terjaga gitu. Kalau misalnya nggak digunakan, kayak waktu pas pertama kali aku datang kan itu mulai langka kan pengrajin bambunya. Waktu aku mulai itu kan Hmm. tahun 2014-an gitu, Mas.
Jadi pengrajin bambunya tuh mulai langka, jadi cuman kayak yang usianya udah sepuh lah gitu. Jadi yang ngerjain kerajinan bambunya sedikit. Nah, ketika kita pakai produk bambu, itu tuh kita menjaga juga kebun bambunya biar tetap ada. Soalnya kalau misalnya kita pakai bambu, berarti pengrajinnya tetap ada, pengrajinnya tetap bikin gitu ya, bikin kerajinan bambunya. Selain itu, jadi petani bambunya tetap ada, bambunya tetap ada, terus ya kebunnya jadi terjaga. Kalau misalnya aktivitas itu hilang, lama-lama kebun bambu ini yang terjadi juga di desa tempat aku kerja, Mm-mm. banyak kebun bambu yang hilang dialih fungsikan jadi perumahan atau jadi Oh. apa ya tempat lain gitu. Padahal kan kebun bambunya sendiri punya fungsi yang vital banget gitu untuk kelestarian desa gitu, untuk jaga jaga udaranya, jaga tanahnya, ngelindungin dari longsor segala macam. Banyak fungsi ekonominya, ekonomi dan lingkungannya gitu. I see, I see. Keren juga ya, lu bisa kepikiran sampai ke situ ya Mbak ya. Tapi selama pandemi deh, selama pandemi kalau kalau tadi sempat mention sih bambunya. Tapi gue masih tertarik ngomongin soal penjualan sih. Boleh ya, tapi masih boleh ya. Nah kalau dari penjualan dari sisi pandemi itu gimana tuh Mbak? Nah, pandemi ini lumayan sih fluktuatif, maksudnya tantangannya lumayan rame gitu ya, banyak. Jadi waktu pas awal banget tuh 2020 awal tuh kayak Maret kan. Mm-mm. Maret itu turunnya cukup drastis banget tuh di situ karena kan Mm-mm. orang-orang juga masih kaget, terus juga udah juga terus itu turun drastis. Nah, dari situ kita survive-nya dengan kita pivotnya cari produk yang emang lagi dibutuhkan orang di masa itu. Kita jualin kayak madu gitu dari desa tempat kita juga, dibungkus sama keranjang bambu. Itu salah satu cara kita survive ya. Mm-mm. Emang dicari aja gitu apa yang lagi dibutuhin di masa-masa itu karena kita juga butuh survive di masa itu. Terus nah di pertengahan tahun 2020 kan udah mulai berubah ya Mm-mm. pola konsumsi masyarakatnya. Mm. Masyarakat lebih banyak di rumah, terus juga lebih suka untuk menghias rumah. Itu sebenarnya berdampak bagus banget buat buat apa ya penjualan kita di masa itu. Itu cukup baik sampai ada momen susahnya lagi itu waktu di desa kita Hah? kan ada ini case COVID-nya lumayan tinggi. Jadi ada Oke. beberapa artisan yang kena juga gitu. Nah, itu lumayan tuh ngaruh ke kita sampai kita stop dulu produksinya, itu ngaruh ke jadwal produksi segala macam. Jadi I kayak see. ya itu lumayan pusing tapi ya akhirnya kita bangkit lagi dari situ ya rapi-rapihin lagi udah jalan lumayan agak normal lagi sekarang gitu. Keren. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai ke depannya juga kita tetap aman ya Mbak Mega ya. Amin, Tapi amin, amin. keren loh Mas Amin. Sony, doi berarti dengan membuka bisnis ini kan berarti membuka juga lapangan kerja buat orang lain, menjaga lingkungannya juga. Jadi mungkin ini kali ya Mas yang dinamakan social entrepreneur. Oke, nah sebelum kita bahas tentang social entrepreneur Mm-mm. ini kan adalah jargon-jargon atau kata-kata yang sering bermunculan di era saat ini gitu ya. Mm-mm. Orang mengatakan, iya gue bisnis social entrepreneur atau gue ingin menjadi social entrepreneur. Nah sebelum kita bahas itu, saya pengen nanya dulu ke Mbak Mega. Tadi Mbak Mega cerita bahwa dalam menjalankan bisnisnya melibatkan banyak aspek. Kita bicara artisan, kita bicara lingkungan dan lain sebagainya. Nah, menurut Mbak Mega sendiri, social entrepreneur itu apa sih menurut Mbak Mega? Ayo lo Mbak. Oke. Jadi Ayo lo Mbak. iya. Jawab. Jadi kalau aku memaknainya jadi socialpreneur ini di mana dia irisan gitu. Irisan antara people, planet sama profit di mana kalau misalnya kita ngelakuin pola bisnisnya tapi juga kita sekaligus menjadi solusi gitu dari permasalahan lingkungan atau sosial yang ada di suatu daerah atau suatu masalah yang lagi kita mau ini kan gitu selesaikan gitu. Gitu sih. Oke, dan Mbak Mega merasa Studio Dapur hadir di situ. Iya, karena ya kita mulai dari awal Studio Dapur itu kan dengan visi itu gitu ya, dengan visi untuk menjaga kelestarian si kebun bambunya dan juga aktivitas aktivitas kerajinan bambunya gitu. Oke. Nah, Mbak Mega nih, menarik. Saya ingin tanya lagi terkait Studio Dapur di dalam ranah social entrepreneurship gitu ya. Mbak Mega kita sama-sama tahu gitu ya. Kalau dalam bisnis kita punya banyak opsi gitu. Paling besar kita bisa opsi yang umum.
kita berbisnis mencari profit sebesar-besarnya. Kalau kita bicara, kita katakan ini sebagai konvensional bisnis gitu. Ada juga sekarang yang berkembang, tadi seperti Mbak Mega katakan, ada social entrepreneurship. Jadi tidak hanya memikirkan profit, tapi juga memikirkan people dan planet. Nah, kenapa Mbak Mega memilih social entrepreneurship? Padahal kalau kita bicara gitu ya, kalau kita lagi nongkrong, enakan cari uang sebanyak-banyak ya bukan? Kenapa harus mikirin lingkungan dan mikirin orang? Ya kan Mas Iga? Kenapa sih harus mikirin? Kenapa nggak udah gue bisnis, cari profit yang Iya. gede biar gue makin kaya? Cuannya Kenapa gimana milih ya gitu kan? Iya. Kenapa milih sosial entrepreneur Mbak Mega? Mbak Mega, sebelum Oke, lu jadi jawab, lu berasa nggak sih Mas Sony nanya kayak pengacara? Kalau kita ngobrol-ngobrol takut ya. santai. Bercanda. Oke, jadi kenapa aku pilih ini gitu ya sebagai profesi juga yang dilakuin sampai sekarang? Soalnya aku ngerasa kan, aku nih product designer, terus aku mau jadi pengusaha itu kayak cita-cita aku gitu waktu dulu. Tapi aku juga sadar kalau kombinasi profesi yang aku inginkan ini apa ya, kebijakan dan semua yang diambil sebagai desainer ataupun sebagai bisnis ini pengaruhnya ke lingkungan tuh bakalan besar banget gitu, karena ya produk desainer semua produk yang dihasilkan pasti mempengaruhi lingkungan, entah limbahnya, entah prosesnya, limbah produksinya atau limbah akhir produknya kayak gitu. Jadi aku tuh apa ya, pengen hidup justru lewat aku pilih sosial bisnis ini tuh aku ingin hidup lebih praktis gitu karena aku ngerasa kayak sembari aku mencari rezeki, sembari aku juga memberikan bukan memberikan, lebih kayak berdaya bareng gitu ya, berdaya bersama masyarakat yang ada di desa dan juga hidup lestari gitu dengan lingkungan. Soalnya ya itu sih, karena itu lebih juga masuk ke value diri aku secara pribadi gitu. Kalau aku runutin jalan hidup aku dulu gitu dari zaman masih SMA gitu, karena emang ternyata aku tuh lebih into ke situ gitu, seneng banget sama hal-hal yang berbau atau yang misinya tentang heal planet gitu loh. Jadi itu aku lakuin itu kayak di keseharian sampai pun ya profesi aku supaya bisa selaras semuanya dari pekerjaan, dari aktivitas kesehariannya gitu. Soalnya aku percaya juga manusia tuh kayak bukan apa ya? Bukan pemeran utama gitu di bumi ini tuh. Jadi emang kita harus hidupnya berdampingan gitu sama semua makhluk yang ada di bumi gitu. Terus kayak apa ya? Ya harus sama-sama karena ya kitanya butuh alam, alamnya juga kita butuhin gitu, sama-sama saling butuhin. Jadi itu sih Wah, alasannya. Kalau keren kata banget Mas Iga. kalau Ini kata kalau Raisa, dengar kayak gini, kalau kata Raisa gini, pemeran pertama. Maaf ya, ini gue kalau bercanda. dengar kayak gini, Pemeran utama. Mas Iga, lu kalau dengar gini berasa ditampar nggak sih? Kalau lu cuma bekerja Iyalah, nyari duit, kayaknya ditampar gitu. Duit itu nggak segalanya kalau kata Mbak Mega. Gila sih, iyalah. keren banget. Lo tuh harus Ini kalau memikirkan orang-orang bumi, orang lain. Luar Ini kalau biasa. orang Indonesia, anak-anak muda yang berpikir kayak Mbak Mega semua, gue yakin sih masa depan Indonesia cerah banget, Wah bakal keren. bener. Berarti anak-anak kayak Mbak Mega tuh harus banyak. Makanya investor juga harus banyak nge-share video ini ya. Gitu. Iya, Masuk Pak siap. Eko. Oke, Mbak Mega, nah menarik Mbak Mega. Tadi kan kalau kita bicara dari segi filosofinya gitu ya. Kenapa melakukan ini, dasarnya apa? Nah, kalau saya boleh ngulik sedikit lagi Mbak Mega tentang studio dapurnya. Apakah jika kita memilih bisnis yang arahnya social entrepreneurship, ini bisa menghidupi tidak? Menghidupi karyawan, menghidupi kita gitu ya. Karena kan kita tidak bisa dipungkiri manusia butuh uang gitu ya untuk makan kehidupan sehari-hari. Apakah dengan memilih jalan ini sebagai pebisnis cukup menguntungkan atau tidak sebenarnya Mbak Mega? Bisa sih, bisa banget kita hidup dari sini. Maksudnya bahkan berdasarkan datanya juga ya, ada risetnya juga yang bilangin kalau misalnya justru sekarang perilaku konsumen itu justru lebih aware atau lebih apa ya, lebih market growth-nya tuh lebih besar ke
apa namanya, bisnis yang lebih ramah lingkungan atau yang punya dampak baik gitu buat masyarakat. Jadi harapannya sih, dan banyak juga banyak banyak orang juga yang bahas tentang ini ya, harapannya semua bisnis itu bisa jadi sosial bisnis gitu. Semua bisnis tuh udah nggak ada gitu membedakan konvensional sama sosial bisnis, semuanya emang memikirkan apa dampak terhadap bisnisnya gitu. Kayak gitu sih. Oke, berarti kalau tadi dikatakan konsumen sekarang sudah mulai melirik bisnis yang sosial gitu ya, berbasis sosial. Dapatkah dikatakan ini bisa sebagai salah satu marketing tools atau mungkin marketing way? Saya biar gampang jualannya, saya pakai quote unquote labeling sosial. Apakah bisa dianggap seperti itu, Mbak Mega? Enggak sih, nggak bisa. Harus beneran, harus apa yang diucapkan sebagai sebagai apa ya, kata marketingnya, atau itu mungkin istilahnya lebih greenwashing gitu ya, yang kayak bilangnya bilangnya kalau misalnya beli ini jadi kenapa gitu ya, jadi ngasih dampak yang baik gitu, ternyata dalam prakteknya nggak kayak gitu. Nah itu kan jadinya membohongi pasar juga ya kalau kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita nge-labelin usaha kita sebagai usaha sosial bisnis gitu, atau usaha yang green business atau apapun gitu ya yang dampaknya terhadap lingkungan, ya itu harus dijadikan komitmen gitu. Komitmen dalam bisnisnya harus dijadikan prinsip dalam bisnisnya, dari segala macam kebijakannya juga di dalam bisnisnya. Ada mungkin kalau misalnya pengusaha yang ngaruh banget kan ke ini ya, ke supply chain-nya misalnya. Kalau misalnya kita pakai pakai material apapun yang kita pilih itu pasti ada dampaknya gitu ke lingkungannya gitu. Oke, ini penting nih Mas Ingga sama buat teman-teman Ah, investor nih. Jadi jangan mentang-mentang kata Mbak Mega sosial bisnis bisa memberikan nilai tambah, konsumen senang. Akhirnya mereka ecak-ecaknya gitu, atau seakan-akan socialpreneur berharap bisa untung, padahal nggak gitu konsepnya. Jadi kalau mau social entrepreneur, benar-benar kata Mbak Mega harus holistik gitu Mbak Mega ya. Sehingga konsumen Betul ya. bisa melihat, merasakan, dan terjadi trust di situ. Maka baru deh bisa mempengaruhi ke performance bisnis. Kurang lebih gitu kali Mbak Mega ya. Betul, benar banget. keren. Oke, luar biasa. Belajar Tapi banyak kita Mas Ingga iya benar, ngobrol tapi hari kan ini di ya. itunya juga memang tapi benar ya Mbak Mega ya, semakin banyak kita beli di sana gitu ya, beli sama Mbak Mega, itu berarti Mbak Mega semakin banyak menyerap tenaga kerja lokal di sana. Iya betul ya, pasti ya, pastinya ya, semuanya semakin banyak produk yang diserap gitu sama pasar, pasti semakin banyak artisan juga yang jadi bekerja bareng sama kita. Soalnya kan Hmm. kayak yang dari awal tadi udah dijelasin juga, kayak pas pertama kita datang itu artisannya yang kerja tuh cuman satu kan, cuman dua sih, Pak Hmm. Toto sama istrinya itu, yang mana dia udah sepuh banget gitu. Hmm. Ketika kita udah bertumbuh sekarang, banyak juga sekarang lebih inklusif gitu pengrajin bambunya. Ada yang Hmm. usianya memang sudah apa ya, udah senior gitu, ada juga yang masih 20-an tuh sekarang jadi banyak. Artinya kan kayak aktivitas ini teregenerasi, dan skill Hmm. bambu yang tadinya Pak Toto punya hanya seorang gitu, Pak Toto doang yang bisa kualitas sebaik itu, akhirnya teregenerasi ke yang muda-mudanya. Itu salah satu kebanggaan aku juga sih, bisa meregenerasi itu. Gue sempat ngeliat tuh di home-nya itu ada storytellingnya dikit tentang studio dapur. Dan Doi sempat ngasih tahu tentang Pak Toto. Nah, tapi gue ngeliat Pak Toto tuh kayak nggak tua-tua banget ya. Umurnya berapa sih beliau? Pak Toto tuh kayaknya sekarang 58 gitu deh, Oh, kalau lima nggak salah puluh ya. delapan. Iya, 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 iya. Dia mengerajin dari dia akhirnya Gitu. mengedukasi anak-anak mudanya juga untuk menjadi pengrajin bambu gitu ya. Iya, jadi Pak Toto nih kayak master artisan kita, yang kayak Mm-mm. pertama kali kita kerjasama sama Pak Toto ini. Jadi dulu pas masih aku kuliah kan aku nggak langsung ketemu sama Pak Toto. Aku nyari-nyari dulu tuh di banyak desa gitu. Tadinya nyari di Bandung, ternyata di perkotaan udah sulit banget kelompok artisan bambu gitu. Akhirnya emang harus cari-cari di desa. Aku bolak-balik tuh ke Bandung, Tasik, nyariin di mana gitu. Terus sampai akhirnya ketemu nih sama Pak Toto. Jadi Pak Toto ini usianya kayak apa namanya, pengalaman bekerjanya sebagai artisan kayak udah 30 tahun lebih gitu. Uh, Jadi dia itu awalnya dia kerja sama sama ini dulunya waktu zaman mudanya dia tuh kerja sama sama Ibu Rini sama Pak Ahadiat, dia salah satu dosen senior, dosen seni rupa di ITB. mm. Tapi
Ibu Rini ini usianya udah nggak produktif itu. Jadi akhirnya Pak Toto balik lagi ke desa. Nah setelah Pak Toto pulang, akhirnya aku ketemu deh sama Pak Toto. Terus ya aku kagum banget dengan skill kerajinan bambunya dia tuh emang di atas rata-rata banget. Yang biasanya kita ngelihat kerajinan bambu itu kasar gitu ya, yang dilakukan Pak Toto itu dia halus. Terus dari situ kita kolaborasi deh gimana caranya kita bisa regenerasi itu dan juga bikin sistem produksinya yang bisa lebih simpel juga tentunya. Terus ya itu tadi sih akhirnya bisa regenerasi ke yang lebih muda gitu. Keren. Mantap ya Mas Luar Sony ya? biasa, luar biasa. Ini kayaknya Mas Ingga kalau lagi ngobrol-ngobrol gini biar kita mencernanya dan nyerapnya enak sambil ngopi kali ya. Sesuai, sesuai Boleh. dengan segmen kita kan ngopi manis. Iya benar, ngopi manis. Ngopi manis. Ngopi manis, mantap, mantap. Buat tutupin begini soalnya ada brandingnya. Mau Oke. beli batuk. Oke Mas Sony, lanjut Mas Sony, sikat lagi Mas Sony. Oke, nah Mbak Mega, tadi kan sudah sangat insightful. Saya yakin teman-teman Finvest sekarang yang tadinya nggak ngerti tentang konsep social entrepreneurship, paling nggak ada gambaran gitu ya saat ini Oh, setelah jelas. ngobrol-ngobrol sama Mbak Mega. Nah, saya punya pertanyaan berikutnya yang menarik, Mbak. Ya saya penasaran gitu. Kan tadi Mbak Mega sempat cerita basicnya adalah desain, kuliahnya di desain, dan teman-teman timnya juga majority anak-anak desain, seniman gitu ya. Nah, ketika Mbak Mega dulu memulai bisnis studio dapur pertama kali bersama teman-teman yang notabene memiliki latar belakang seniman, kesulitannya di mana sih Mbak Mega? Karena kan kalau di desain nggak diajarin tuh cara marketing gitu ya, secara keuangan. Tantangan terbesarnya apa tuh Mbak Mega? Memulai bisnis bagi seorang yang kuliah di bukan bisnis. Ini kayak umum ya. Coba Oke. Mbak Mega, gue juga penasaran nih. Iya, oke. Jadi sebenarnya oh ya sebelumnya mungkin antara desainer sama seniman itu juga agak beda ya konteksnya. Kalau desainer kan karyanya lebih tangible, sedangkan seniman lebih perasaan gitu, lebih isu sesuatu yang intangible gitu. Secara keseluruhan sih sebenarnya desainer itu pola pikirnya terbiasa berpikir secara holistik atau multidimensi. Kalau misalnya kita di project-project desain itu biasanya kita ya harus tahu semuanya gitu ya dari apa namanya ergonomi, market research, terus social research-nya gimana, pricing, material, teknik produksi itu kan hal-hal yang desainer harus tahu. Jadi emang itu jadi sedikit bekal lah ya, sedikit bekal mentalnya gitu secara dari pandangan aku sebagai desainer yang jadi bisnis gitu. Tapi tantangannya ya benar banget dari sisi keuangan terus strategi bisnisnya ngelola orang kayak gitu kan nggak tahu gitu gimana caranya. Ya ini mau nggak mau harus jadi skill yang kita tambahin gitu. Nggak bisa kita mau jadi pengusaha tapi ilmu bisnisnya nggak ada. Jadi mau nggak mau ya kita harus belajar lagi nambahin skill yang sebelumnya kita nggak punya. Waktu itu aku sebenarnya kebantu banyak banget karena aku ikutan banyak program incubator dari sisi bisnisnya ataupun sisi sosial impact-nya gitu. Di situ jadi aku belajar lagi tuh. Jadi sambil aku punya usaha sambil ya harus belajar banyak lagi tentang hal-hal yang nggak dipelajarin waktu aku kuliah gitu. Berarti pembelajaran bisnis itu segitu pentingnya ternyata ya. Nggak bisa cuman, udah deh nggak usah belajar asal-asalan aja. Nggak bisa kayak gitu Mbak Mega. Atau justru Mbak Mega melihat harus banget belajar bisnis walaupun nggak formal misalnya. Iyalah harus banget. Apalagi kalau misalnya kita basicnya bukan belajar bisnis gitu karena emang sebuta itu sih kita nggak tahu gimana caranya misalnya ngomongin keuangan atau finance gimana caranya pembukuannya aja kita nggak tahu nggak diajarin gitu. Adapun pengenalan singkatnya juga gimana nggak ngerti gitu pola prinsipnya juga kan pasti beda apalagi strategi marketing kita tahu sedikit tapi kan secara konsepnya itu luas banget yang emang marketing aja banyak banget ada branding ada copywriting aja itu skillnya beda lagi kayak gitu-gitu jadi emang harus belajar lagi sih harus belajar lagi. Oke, menarik tuh Mas Ingga dan Keren, teman-teman investor. Harus belajar, jadi nggak bisa kita congkak atau saya nggak mau belajar karena kunci sukses adalah belajar dari Mbak Mega. Keren banget. Oke, Mbak Mega. Nah, tadi kalau cerita bisnis studio dapur kita semua sudah tahu dan bahkan bisa dilihat juga di Instagram gitu ya, mau stalking studio dapur. Apa nama Instagramnya Mbak Mega? Sorry. Studio.dapur. @studio.dapur ya. Studio.dapur gitu ya. Kemudian juga ada website dan lain sebagainya. Nah,
sebelum memulai bisnis studio dapur, apakah Mbak Mega pernah memiliki atau membuat bisnis lain sebelumnya? Ada, iya, zaman dulu masih kuliah tuh aku punya bisnis hijab gitu, jualan hijab. Wah, itu beda banget ya. Sekarang bambu Beda. kerajinan, waktu itu Dulunya hijab hijab. ya. Wih, luar biasa. Terus gimana tuh ceritanya Mbak Mega? Apa sekarang masih yang hijabnya? Enggak, yang hijabnya udah enggak, udah lama banget, cuman bertahan sebentar banget karena Kenapa? apa ya? Karena waktu itu nggak ada partnernya gitu. Jadi yang Hmm. membedakan juga mungkin ya kalau studio dapur bisa jalan lama dan panjang karena aku punya partner yang bantu gitu ya untuk kan lumayan ya maksudnya mikirinnya tuh iya jadi aku yang nggak punya partner gitu waktu dulu pas jualan hijabnya. Nah ketika aku di studio dapur aku punya partner jadi pikirannya juga terbagi gitu. Kita bagi-bagi fokusnya masing-masing gitu. Jadi yang membedakannya itu visinya dari usahanya itu. Jadi waktu di Visi studio misi ya. dapur, ya aku udah tahu visinya ini kemana. Iya, jadi udah tahu mau kemana gitu tujuannya itu juga yang ngebikin kita jadi apa ya, apapun yang terjadi, tantangannya apapun, ya kita bakalan terus adaptif dan terus apa ya, terus apa coba cari cara gitu gimana bisa tetap relevan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip kita gitu. Oke. Keren. Gue pengen tanya boleh gak sih? Gue tadi sempet Boleh. pengen motong cuman Mbak Mega lagi suruh cerita nih gitu kan. Kebiasaan ntar gue diomelin suka motong. Oke, Mbak Mega, ini menarik ya Mas Sony ya. Justru malah Mbak Mega ini karena ada temennya, jadi malah bisnisnya bisa jalan. Tapi giran sendirian malah nggak jalan. Yang ada udah-udahannya teman gue tuh kalau partneran kadang-kadang suka selek loh Mas Sony. Mm-mm, mm-mm. Itu gimana kalau menurut lo deh Mas Sony? Oke. Nah, ini menarik juga Mas Inga ya. Tadi Mas Inga katakan kalau banyak UMKM ketika mereka bikin bareng-bareng partner, Hmm, banyak yang bubar justru karena partner. Tapi Mbak Mega ini memberikan fenomena yang berbeda. iya, Justru gara-gara ada partner jadi makin kuat dan makin bertumbuh. Nah, iya. sebenarnya poinnya Mas Inga Mbak Mega kalau menurut kacamata secara teoritis, ketika kita memilih partner itu adalah proses yang paling penting gitu. Jadi kita nggak bisa memilih partner hanya berdasarkan, oh saya butuh uang, saya cari partner yang kaya. Hmm. Oh saya butuh ilmu marketing, saya cari partner yang jago marketing. Itu salah gitu. Apakah itu totally wrong? Enggak juga. Tapi sebelum kita beranjak ke kebutuhan, kita harus pastikan partner yang kita mau ajak kerjasama, partner yang punya value yang sama, punya visi misi yang sama, punya mimpi yang sama, dan punya nilai-nilai bekerja yang sama. Karena tanpa adanya persamaan itu, komitmen tidak akan muncul. Tanpa ada komitmen, apapun yang terjadi tidak akan pernah sustain. Jadi, this is the very fundamental things dalam mencari partner. Nah, ini juga mungkin buat teman-teman investor itu perlu dipikirkan ketika mau mencari partner. Jangan asal-asalan. Atau ada Iya. teman, yuk bikin bisnis, ayo. Akhirnya di belakang berantem, pecah kongsi, dan lain sebagainya. Jadi, pastikan partnernya punya the same level with us. Karena kan Baru yang kedua, kita lihat apa yang kita tidak kuasai atau kita tidak miliki. Jadi kita cari partner yang bisa menambal, mengisi menutupi. kekosongan, menutupi. Karena kalau kita jago marketing, kita cari partner marketing juga. Ya udah, berarti kalian punya 2 orang marketing hebat. Tapi bagaimana dengan aspek lainnya, gitu ya? Bagaimana dengan finance-nya, bagaimana dengan strateginya, operation-nya. Nah, itu hal yang kedua. Selain punya persamaan nilai-nilai, juga kita harus tahu partner apa yang kita butuhkan. Mungkin itu Mas Inga yang bisa membedakan mana partner yang bakal sustain dan long lasting, mana partner yang akan justru menghancurkan bisnis kita ke depan. Iya gak sih? Tapi maksud gue rata-rata kan orang pengen partneran itu kan bikin bisnis gitu ya. Mereka bikin bisnis partneran kan sebetulnya mereka juga pengen sharing resiko juga kan. Kan namanya lu bikin bisnis gitu kan. Lu investing di sebuah bisnis kan pasti ada namanya resiko. Mereka ngajak partner, mereka berarti sharing resiko mereka gitu kan. Berbagi resiko. Dan Iya. acap kali temen gua yang gua kenal berujungnya kadang-kadang pecah atau pisah atau ya gitulah ya. Cuman menarik nih dari si Mbak Mega ini malah sustain ya, malah makin kuat ya justru ya. Gimana tuh Iya, dari Mbak karena Mega? mungkin ya Mbak tadi Mega itu. kurang lebih sama nggak sih apa yang pandangan Iya, berdasarkan apa yang tadi saya katakan?
gitu. Sejalan Sama. nggak? Iya bener. Benar, benar banget karena ya aku sama dua partner aku ada Maul dan Alan, kita bertiga punya value dan tujuannya sama gitu. Jadi prinsip-prinsip ketika kita ngelakuin bisnisnya ya kita punya tujuan yang sama gitu. Itu yang bikin Mantap. kita solid. Jadi udah bonding nih ya. Ini mau Iya ibaratnya dong. Udah 5 tahun barengan kemana-mana. ini ibaratnya Maul Alan, ini Mbak Mega. Hmm, udah bro banget nih ya berarti ya. Iya. Silakan Mas Sony, ada yang mau ditanya lagi nggak Mas Sony? Oke, saya banyak sebenarnya kalau mau ditanya, ada yang mau ditanya nggak? Sebenarnya banyak banget yang mau ditanya. Cuman yang menarik kalau kita kembali lagi ke Studio Dapur gitu ya, dengan partner yang sudah sekuat itu, kemudian dengan pengalaman Mbak Mega membuat bisnis yang gagal, tapi Mbak Mega berhasil survive atau berhasil menjaga api semangat bisnisnya dengan melahirkan Studio Dapur gitu ya. Nah, pertanyaan saya ketika memulai Studio Dapur, gimana sih kok bisa memilih se- sedemikian rupa dari berbagai bahan baku gitu ya. Kita di Indonesia punya kayu, kita punya rotan, kita punya natural fiber, pandan dan lain sebagainya. Kita punya plastik, kita punya kertas dan lain sebagainya. Kenapa kok milihnya bambu, Bang Mega? Ini menarik karena mungkin juga teman-teman di luar sana nggak harus loh bikin bisnis itu bahan bakunya X atau Y gitu. Bisa ada alternatif dan Mbak Mega menemukan itu. Kenapa, Mbak Mega? Kenapa pilih bambu? Jadi pertamanya itu karena aku ngelihat secara visual sih sebenarnya pertamanya banget karena visualnya. Jadi secara material si bambu ini menurut aku menarik banget karena dia kayak apa ya fleksibel gitu. Dia bisa dianyam terus juga dia bisa jadiin papan. Ketika dijadiin papan juga yang potongannya melintang atau kayak gimana dia kuat banget ternyata. Terus ada sisi fleksibilitasnya itu secara fisik kayak gitu. Tapi pas aku ngegali lagi lebih dalam tentang si bambu ini ada nilai-nilai lingkungan itu yang tadi sebelumnya juga udah aku ceritain yang ternyata relate banget ke apa namanya aktivitas sosialnya. Jadi aku ngelihat material ini tuh apa ya kayak kompleks banget gitu. Menurut aku itu jadinya menarik karena dari satu material impactnya terhadap lingkungan dan sosialnya tuh bisa panjang gitu. Jadi itu sih yang bikin aku pilih material bambu gitu. Oh, menarik banget. Keren. Dan satu lagi Mbak Mega, kalau kita bicara sebenarnya berdasarkan data dan informasi gitu ya, negara yang paling kuat dalam hal produksi, riset, pengolahan bambu itu kan di Cina gitu ya, Iya tuh. bukan di Indonesia. Sedangkan berdasarkan bisik-bisik tetangga, berdasarkan kita stalking, Mbak Mega juga berhasil ekspor ke luar negeri, marketnya nggak hanya Indonesia. Berarti kan Mbak Mega akan menghadapi Cina sebagai kompetitor, negara Iya, Cina kompetitornya sebagai terbesar di situ berat ya kayaknya ya. iya berat. Iya. Market risetnya di sana, materialnya mereka di sana fokus dan lain sebagainya. Ini gimana nih tips and trick? Ini mungkin Kalau teman-teman kata investornya juga mau kalau belajar gitu ya. iya kalau kata yang apa dari produsen yang dari China-nya dia ngomong, "Gile nggak ada takut-takutnya lu sama gua." Iya, bang kurang galak apa gue gitu kan? Bahan bakunya di Cina banyak, risetnya, pengolahannya mereka nomor 1 bambu di dunia. Iya. Kenapa Mbak Mega bahkan bisa jebol dan menang di persaingan internasional? Tips Mm-mm. and trick apa Mbak Mega? Oke, jadi yang ngadepin Cina ya emang itu salah satu kompetitor yang emang global kompetitor terbesarnya si Cina. Tapi aku nggak nempatin itu sebagai kompetitor langsung banget gitu karena kita bisa bisa apa ya pendekatan strateginya juga kan bisa beda gitu. Tapi sebelum itu aku mau jawab dulu kenapa 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 penting ada ini juga tetap ada di Indonesia karena ya itu tadi apa namanya eh kalau misalnya ngomongin produk-produk bambunya diimpor semuanya dari Cina gitu misalnya kebutuhan produk bambu yang ada di Indonesia semuanya imporan dari Cina itu juga kan secara secara keramah lingkunganan aduh itu gimana ya itu kan nggak benar gitu ya karena tentang carbon footprint dan segala macam gitu jadi sebaiknya kan ya masyarakat lokalnya juga bisa memproduksi dan bisa pakai juga produk produk kerajinan bambunya gitu. Itu pertamanya. Nah, untuk menghadapi mereka itu emang apa ya?
Ini ya persoalannya lumayan besar dan susah juga gitu. Tapi yang kita lakukan adalah ya kita kuatin di story tentang pemberdayaan masyarakatnya ini yang bukan cuma story ya, ini emang sesuatu yang emang beneran kita lakukan gitu. Itu sama juga desainnya, desain-desain yang kita bikin kan pasti apa namanya beda gitu. Secara secara visualnya atau secara trennya dan secara bentukannya itu beda gitu. Targetan pasarnya juga beda. Mungkin kalau di Cina lebih banyak produk-produk yang pengolahannya ke papan yang lebih mesin ya, lebih mesin. Kalau misalnya di kita yang dikuatin adalah tentang pemberdayaan orang-orangnya, dan di Eropa itu yang jadi apa ya? Jadi satu isu yang menarik gitu buat mereka ketika produk-produk ini dibuat secara handmade, dibuat dengan menjaga juga kelestarian lingkungan di sekitar wilayahnya gitu. Jadi menjadi keunggulan daya saing tersendiri gitu ya. Dibandingkan produk-produk yang ada di dunia, Mega Puspita menawarkan keunggulan produk yang tidak didapatkan oleh kompetitor yang ada di China. Luar biasa. Keren ya. Di satu Keren sisi juga banget. gua rasa anyaman tuh juga kayak budaya deh Mas. Budaya Indonesia Iya. deh. Agree. Salah satu budaya kita yang cukup fenomenal dan bisa menjadi fondasi ekonomi ke depan. Pondasi. Gila. Keren. Indonesia banget ya jadinya ya. Dan kebetulan emang Tapi oh ya, aku mau sambil nanya juga sih mungkin ke Mas Sony. Tapi kan emang kayak apa ya? Kalau ngomongin tentang Cina gitu bukan cuman material bambu aja gitu yang saingan atau kompetitornya di Cina, kan ada banyak industri lainnya juga ya saingannya ke situ. Jadi mungkin pola pikirnya juga orang-orang di Indonesia ya jangan takut duluan gitu sama apa yang udah dibuat sama orang luar. Ya sama apa yang udah dibuat di orang luar gitu ya. Kita juga di Indonesia bisa bikin gitu, bisa bikin dengan itu dengan cara kita sendiri juga. Gila, dia kalau ngomong keren banget ya Mas Sony ya. Iya, kayak memotivasi gitu, Indonesia bisa gitu ya. Keren. Aduh. Gue dengernya tuh sampai, wih kok keren juga nih. Aduh, Kita juga bisa loh guys gitu. Iya, ini nih apa positive thinking itu keren, mindset juga hebat. Jadi no wonder lah. Jadi kalau ditanya kenapa Studio Dapur bisa sukses, kenapa Mega bisa sukses, karena banyak hal. Iya, jawabannya gitu deh. Bingung gua mau ngomong apa, karena semuanya ada di Mega, semuanya ada di Studio Waduh. Dapur. Setuju gak masih gak? Iya, setuju lah gila, keren banget itu. Kita bisa loh guys dia. Nggak pakai guys ya, tapi kalau pakai guys kayak jaksel banget ya. Tapi kan Mega dulu kan cerita pernah gagal tuh Mas Sony. Nah itu kalau ngomongin gagal itu dalam ngebangun bisnis sebelumnya gitu, biasanya tuh faktor penyebab utama lu gagal tuh apa sih Mega? Waktu sebelumnya itu sih, yang pertama aku sendirian, karena sendirian. Yang kedua aku nggak tahu gitu usaha atau apa ya, karena mungkin masih mencari juga, waktu itu masih muda juga, jadi nggak terlalu tahu gitu si bisnisnya ini tuh tujuannya kemana gitu, selain cari itu ya, cari uang gitu, cari rezeki, nggak tahu. Jadi ketika aku dapat kesulitan waktu menjalankan bisnisnya, jadi kayak aduh udah nggak tahu gimana lagi gitu, karena ya tujuannya nggak tahu kemana gitu. Tiba-tiba yaudah bodo amat lah, yaudah deh biarin deh gitu-gitu ya. Ya mungkin kayak gitu waktu dulu ya. By the way, tadi kan Mas Sony sempat mention ya, produk lo tuh udah sampai ke luar negeri. Salah satunya kemana Mas Sony? Ke mana? Banyak negara Mbak Mega ya? Salah Iya, satunya ada itu beberapa. ada di Korea. Itu ceritanya gimana sih tuh? Iya, yang di Korea ini kan, jadi kita beberapa kali pameran di Frankfurt waktu itu, terus waktu itu juga pernah di New York. Jadi ada emang nampilin kita pameran di beberapa expo internasional gitu, baik yang di Jakarta atau yang di luar gitu, untuk ya untuk promosiin produk-produk kita. Sampai akhirnya di
di salah satu pameran itu ketemu sama sama partner kita yang di Korea ini. Sebenarnya kalau misalnya yang diekspor langsung sih ada di beberapa negara juga. Cuman yang di Korea ini spesialnya karena kerjasamanya dia sebagai eksklusif distributor kita. Jadi mereka jadi apa ya, representatif studio dapur di Korea gitu. Nah itu ketemunya yaitu sih kita ketemu di satu pameran. Habis itu kayak kita juga saling mempertimbangkan gitu ya kerjasamanya apa yang paling enak di antara kita. Terus sampai akhirnya karena dia juga berpengalaman dalam ekspor impor produk kria dari Indonesia ke Korea, jadinya juga kita apa ya mempercayakan ini ke mereka. Terus ya udah deh jadi jalan kerja sama-sama mereka gitu. Aduh, gue batuk mulu. Maaf. Tapi mereka sempat nawarin barter nggak sih sama lo? Barter kayak gimana tuh Kayak barter? misalkan, oke, produk lo kita coba jual di sana, lo coba jualin produk kita ya di Indonesia gitu. Ada nggak sih? Oh, enggak sih, enggak. Enggak Jadi ya? memang sistem kerjasamanya itu aja gitu opsinya. Karena mereka tertarik sama Gitu. produk lo, terus kayaknya keren nih kalau kita jual di sana ya. Iya, jadi sebenarnya jadi kan biasanya kayak gitu kan. Biasanya langsung beli, langsung beli, langsung beli gitu. Tapi karena dia ini juga emang sering bolak-balik ke Indonesia dan nggak Oh, sekali dua kali gitu kita ketemunya. Jadi beberapa kali ketemu sampai ya kita juga ngebangun sama-sama ngebangun trustnya ya sama-sama cari tahu gitu ini gimana sih percaya nggak sih kita sama dia kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya ya udah kita percayain. Mereka juga percaya kita tawarin nih mau nggak kalau misalnya opsi kerjasamanya seperti ini. Jadi mereka tetap jadi apa ya? Bayar kita, mereka beli putus sistemnya ke kita beli Hmm, putus juga, ya. tapi apa namanya marketing kitnya gitu atau apa segala macam brandingnya kita kasih ke mereka gitu. Jadi Oke. mereka bisa punya itu gitu, bisa mengelola itunya juga gitu. Hmm. Oke juga tuh ya. Tapi ini sebelum gue tutup nih, gue mungkin ada satu pertanyaan nih. Karena lo kan bisnisnya bertiga gitu ya. Lo pernah nemuin masalah apa aja ketika lo jalan sama partner lo dalam bisnis? Lumayan sih, beberapa ada pasti permasalahannya. Tapi yang mungkin kan yang paling penting tuh di bertiga tuh komunikasinya. Nah, Hmm. ada masanya di mana waktu 5 tahun kita jalan tuh ada masanya di mana mungkin salah satu ada yang lagi kayak kemarin aja ya yang terjadi. Misalnya aku kemarin sebenarnya sempat ada masalah pribadi karena ibuku baru meninggal gitu waktu itu. Jadi ya itu ngaruh juga gitu ya ke optimal bekerjanya gitu. Nah, di Hmm. situ juga jadi saling backup di situ karena pasti Pengertian ya. permasalahan pribadi, iya permasalahan pribadi dan pas masuk ke apa ya pekerjaan itu pasti ada bentrok-bentrokannya dan di situ kita belajar buat bisa saling apa ya bisa saling ngertiin satu sama lain Mm-mm. kondisinya seperti apa kayak gitu. Nggak ada masalah yang serius gitu atau masalah kayak apa ya yang gede gitu? Nggak ada ya? Gede banget gitu enggak sih kita nggak nggak ada sih kalau Apa permasalahan apa berantem berantem iya? Apa gitu. gue nyari-nyari masalah aja kali ya? Nggak ada sih, kita nggak pernah berantem yang besar banget gitu, cuman kayak misalnya ada miskom apa kayak Nah itu gitu-gitu kalau yang itu emang gimana tuh? harus, oh ya miskom itu ya dikomunikasiin sih. Misalnya apa ya, eh misalnya orderan salah nih, misalnya Mm-mm. di ordernya ukuran apa gitu, ukuran 20 kali 20 gitu. Ketika Mm-mm. nyampenya di tim produksi ternyata jadinya jadi potret gitu. Awalnya mungkin bentuknya landscape terus jadinya tasnya bentuknya potret gitu. Kayak Oh. gitu. Ya itu juga ada sih ya mau ya harus ditanggung jawabin sih ke itunya ke customernya. Jadi dikomunikasiin sama customernya kayak gimana apa namanya produknya harus dibuat lagi kah atau kayak gimana ya diobrolin sama customernya gimana supaya produknya nggak mengecewakan mereka lah intinya gitu. Ya berarti pentingnya komunikasi itu ada di situ tuh ya. Dan Betul. komunikasi juga lo ke customer lo biar mendapatkan servis yang baik. Ya kan namanya kita kan juga usaha ya, ujung-ujungnya kan bergantung dengan servis yang baik asik. Tapi bener dong ya Mas Betul. Sani ya. ya, ya, agree. Keren. Tapi by the way ke depannya, aduh kena. By the way ke depannya studio dapur ini bakal ada apa lagi nih? Kedepannya studio dapur
Yang pasti mungkin ada produk-produk barunya pasti akan ada terus kita sih pengennya di tahun ini kita lebih pengen banyakin aktivitas brand brand aktivitas ya, maksudnya lebih ke engage ke customer-nya gitu. Pengen ngebangun itu lebih kuat lagi karena ya di masa-masa pandemi apa segala macam kerasa banget yang bikin kita tetap bertahan kan memang apa ya? Ikatan kita, relation kita sama customer kita itu sih yang pengen kita kuatin lagi di tahun ini gitu. Mantap. Mudah-mudahan lancar ya. Di tahun Amin, amin. 2022 semuanya makin cuan, gitu. Amin, amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi speaking of bucket list gitu ya. Lo ada nggak bucket list yang belum kesampaian dari lu mungkin atau dari studio dapur? Oke, kalau dari studio dapur sih kita pengen bikin lagi studio dapur, maksudnya pengen bikin suatu hal lagi gitu, maksudnya brand lagi dengan mungkin material yang beda, daerahnya juga yang berbeda, itu yang pengen kita lakuin, yang udah menuju ke sana juga. Semoga di tahun ini bisa dimulai dengan lancar gitu. Amin. Kayaknya gue tahu nih, gue main tebak-tebakan ya, tebak-tebakan mas. Gue rasa kayaknya doi mau main kayu deh ini kayaknya nih, hubungannya masih kayu. Kan social entrepreneur nih, ya nggak sih? Kayaknya lebih ke rumput jenis-jenis Wah, rumput. keren. Wah, dapat Ini bocoran. tuh. Gue tahu nih kayak Kalau Mas Ingga kan ngeliatnya masih yang umum ya, kayu. Kalau Mbak Mega ngeliatnya tuh hal yang nggak kita pikirin. gue bingung ya, itu rumput mau dibikin apa emang ya rumput ya? Coba nanti kita taruh apa namanya Instagramnya Studio Dapur ada di deskripsi. Jangan lupa dimampirin ya. Kalau pengen lihat-lihat produk-produk dari siapa Studio Dapur dan website juga nanti kita taruh di deskripsi buat investor. Keren. Kalau gitu kita tutup aja kali ya guys. Thank you loh Mbak Mega udah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol santai sama kita di Ngopi Manis. Iya, sama-sama, makasih banyak juga udah ngajakin ngobrol-ngobrol sore ini. Mas Sony, thank you juga loh Mas Sony udah mau kolaborasi sama Pinvest ya ke depannya. Kita enak ya kita ngobrol bertiga begini tuh enak ya ternyata ya. Yes. Makin kaya kita ya, dapat informasi segala macam. Yang pastinya memberikan inspirasi dan menambah wawasan buat investor. Jadi jangan lupa di-subscribe, di-likes dan di-share ke teman-teman kalian karena ini infonya sangat-sangat berguna. Kalau gitu gua Ingga Putra. Saya Sony Agustiawan. Saya Mega Puspita. Sampai jumpa di Pikes selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.